Manajemen Agribisnis yang beranggotakan Saya Isam Nasim. Saya Andri Ilham. Saya Pati Ahmad. saya Anissa Maria. Saya Hamdi Sairul. Saya Taufik Hidayat. Kami di sini akan menjelaskan tentang visio bisnis plan kami yang berjudul Perencanaan Budidaya dan Pemasaran Ikan Lele di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat bisnis plan tentang pembesaran, pembudidayaan, dan pemasaran ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mudah dibudidayakan karena perawatannya juga tidak terlalu sulit, dan juga banyak petani juga yang membudidayakan ikan lele mau dari pembibitan hingga pembesaran ikan lele. Selain mudah dibudidayakan, ikan lele juga banyak digemari masyarakat karena selain pembudidayaannya yang mudah, ikan lele juga mudah dalam proses pengolahannya dan juga bisa dijadikan berbagai macam produk olahan. Pada pembudidayaan ikan lele kali ini kami menggunakan sistem kolam terpal, tidak menggunakan sistem kolam tanah tapi menggunakan sistem kolam terpal dengan 5 buah kolam terpal dengan diameter 1,5 meter dengan ketinggian sekitar 1 meter. Tidak lupa juga ada pralon-pralon yang nantinya dapat digunakan untuk saluran air dan juga untuk saluran pembuangan juga, agar akses air untuk budidaya kolam di sini lebih mudah. Untuk pembudidayaan ikan lele tidak dianjurkan untuk membudidayakannya di area pemukiman ya, atau di sekitar rumah-rumah warga, karena bau dari air ikan lele sangat menyengat, dan juga nanti untuk pembuangannya juga akan sulit jika berada di tengah-tengah pemukiman. Seperti yang kami lakukan ini, kami membudidayakan ikan lele yang berada di sekitar 100 meter dari pemukiman dan juga berada di pinggiran sawah, karena nantinya untuk pembuangannya juga akan lebih mudah, tidak perlu mencari tempat lain, karena juga untuk air dari ikan lele juga bermanfaat untuk tanaman-tanaman, untuk yaitu bermanfaat untuk tanaman. Saluran pembuangan pada budidaya ikan lele ini yaitu menggunakan peralon yang ditimbun di bawah tanah dan dialirkan ke tempat pembuangan yang jauh dari pemukiman warga agar tidak mengganggu dan mencemari lingkungan ketika proses penggantian air kolam dilakukan. Pemilihan bibit yang berkualitas. Agar tidak salah memilih bibit, sebaiknya memperhatikan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yakni bibit harus berasal dari hasil budidaya benih ikan lele. Pasalnya bibit tersebut biasanya jauh lebih terjaga kualitasnya karena mengalami proses pemeliharaan intensif selama budidaya. Kriteria yang kedua yaitu gerakannya lincah, yang artinya bibit ikan lele yang mudah ditangkap menandakan bibit yang jelek. Sebaliknya, jika bibit susah untuk ditangkap, maka bibit tersebut baik untuk dijadikan benih. Yang ketiga, fisik harus sempurna. Upayakan memilih bibit ikan lele yang badannya mulus dan sewarna. Warna bibit ikan lele yang baik yakni berwarna coklat tua atau hitam kemerahan. Morfologi tubuhnya seimbang dari kepala dan badan, kulitnya pun cerah dan mengkilap. Yang keempat, ukuran bibit harus seragam. Ikan lele yang besar biasanya suka memangsa ikan lele yang lebih kecil. Kalau itu sampai terjadi, maka jumlah ikan lele yang dibudidayakan akan semakin berkurang. Akibatnya mengalami kerugian, maka penting memilih untuk ukuran bibit ikan lele agar tidak terjadi kanibalisme. Yang kelima yaitu perhatikan riwayat induknya. Indukan selalu menjadi faktor yang berpengaruh dalam memilih bibit hewan jenis apapun. Kalau bibit ikan lele berasal dari indukan yang unggul, maka sudah pasti anaknya pun
Penyortiran pada budidaya ikan lele ini dilakukan kira-kira 1 bulan sekali, karena ikan lele tidak bisa besar sekaligus. Ini terjadi karena faktor seperti kalah pakan, genetik, dan pertumbuhan yang berbeda-beda, atau ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, maka dari itu harus dilakukan penyortiran dengan cara memisahkan lele sesuai ukuran dan dijadikan dalam satu kolam dan dilakukan terus-menerus sampai lele siap konsumsi. Pemberian pakan pada proses budidaya ikan lele ini yaitu dilakukan pada pagi dan sore hari. Tetapi jika ingin lele cepat besar, maka bisa dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pagi serta menjelang sore dan malam hari. Dan untuk strategi pemberian pakan sendiri, yaitu ikan lele dapat diberikan jeda atau puasa. Misalnya selama 1 minggu diberi makan Senin sampai Sabtu. Nah setelah itu hari Minggu lele tidak diberi makan agar hasil pakan tidak selalu menjadi kotoran, tetapi bisa diproses menjadi daging lele itu sendiri. Pemasaran pada usaha budidaya ikan lele ini, yaitu lele yang sudah siap konsumsi akan dipasarkan pada rumah ke rumah atau rumah makan atau restoran-restoran sebagai bahan pasokan utama, agar lele yang sudah dijadikan konsumsi masih fresh dan harganya pun lebih tinggi daripada dijual pada tengkulak. Selain itu, ikan lele juga bisa dipasarkan melalui online shop dengan cara promosi maupun menjual di marketplace agar dapat mempermudah penjualan ikan lele. Video bisnis plan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.